Bikin mood hari Senin lo jadi good di Mood Reset bersama Hati Plong. Let's go! Ya, sebentar lagi kita bakal ngobrol sama Kak Farah dari Hati Plong. Jadi kalau misalnya ada yang mau mungkin tanya-tanya atau apa sesuai dengan tema kita hari ini, running and mental health. Luar biasa. Jadi banyak tuh yang cerita dia lari. Oh ya? Jadi sebenarnya kita tuh ngomongin tentang ini tadi, Far. Apa namanya, topik kita sebelumnya adalah dari olahraga kita dapat apa? Ya. Ternyata banyak banget orang-orang yang cerita dapat networking, dapat move on-nya. Itu sebenarnya kan menarik banget ya, apalagi kalau ngomongin tentang olahraga kan sekarang banyak yang recreational, banyak yang mungkin memang cara mereka berdamai dengan masa lalunya mungkin dengan olahraga, ya nggak sih? Betul. Ya kan kayak coping mechanism orang-orang tuh. Iya, penyaluran emosi juga kan. Karena kalau kayak Iya. gue tuh main tenis, gue pasti harus pakai wah gitu suaranya. Katarsis ya. Karena Katarsis itu apa sih? Melepaskan emosi dengan itu, salah satunya berteriak atau nangis yang sekejar-kejarnya pokoknya. iya, Oh, itu karena kan namanya gue nggak bisa katarsis. nangis depan orang ya. I see. Agak aneh gitu kayaknya kalau nangis depan. Jadi gue kalau teriak yang kayak main padel, main tenis tuh gue pasti dengerin deh. Pasti gue bacot banget kan. Iya, lumayan. Tapi pagi ya sih. Tapi lega kan. Iya, tapi abis itu kayak beneran puas gitu. Tapi ternyata ya salah satu hal yang baru gue notice tuh adalah yang namanya energi itu tuh apa namanya memang benar-benar harus dilepaskan. Bahkan kan kalau emosi kan emotion itu kan adalah sebuah singkatan kan. Energi in motion. Oh ya. Iya. Dari orang Masuk dari Pak Eko. Terus selama ini kalau energi Destiny's in Child motion sih, gitu. emotion. Energi in motion. Jadi memang benar-benar harus bisa dilempar dengan baik. Gue bener bukan kata katarsis. Oke, melepaskan energi atau emosi dengan berteriak, sebuah hentakan gitu Iya, ya. pokoknya biasanya makanya ada beberapa kantor yang emang punya kayak ruangan buat kedap suara cuma Buat teriak. kayak itu doang. Jadi kayak tapi itu cuma saat itu doang gitu ya, bukan berarti itu proses menyembuhkan, Iya. cuma Iya. maintenance sih di saat itu gitu. Let the anger go. Iya, iya. Tapi itu sebuah hal yang buatkan gini, ibaratnya to make the apa ya the healthy office itu apakah harus menyiapkan ruang-ruang tersendiri untuk para karyawan kah, Farah, atau menurut Farah gimana? Kalau mereka punya support untuk mental health, itu kan kalau di luar negeri itu menjadi salah satu ISO, kalau Iya di sih. Indonesia, kayak kesehatan keselamatan kerja. Nah itu sebenarnya bagian dari situ juga, nggak cuma fisik tapi mental juga gitu. Kan ada riset juga sebenarnya kalau mental health-nya bagus, itu sebenarnya tingkat produktivitasnya bisa naik 4 kali lipat. Betul. Iya sih, sabar tahan karena emosi lo tahan emosi. Yuk mau lari padahal apa nih? Obatnya apa Kak? Jadi sebenarnya kita mau ngobrol sama Kak Farah dari Hati Plong tentang mental health. Ini mungkin menjadi salah satu obrolan kita yang akan hadir setiap hari Senin bareng sama Kak Farah dan juga Hati Plong nih, good friend, tentang ya obrolan dewasa muda. Dan karena memang kita tadi ngebahas mengenai olahraga juga gitu kan ya. Yang pengen kita bahas pun juga di sini ya sebenarnya dari olahraga ini sendiri seberapa pentingnya sih buat orang-orang yang lagi ngerasa mental health-nya sedang tidak baik-baik saja untuk berolahraga? Apakah memang menjadi sebuah sebuah hal yang utama untuk berolahraga untuk menjaga mental health itu atau gimana? Ya, sebenarnya kan fisik sama mental itu berhubungan ya. Jadi sebenarnya kita tuh nggak cuma sehat fisik, tapi sehat mental doang. Kalau kita pelihara sehat mentalnya, fisiknya juga terjaga dan begitu juga sebaliknya. Nah kalau riset itu juga bilang bahwa sebenarnya olahraga aerobik atau sebenarnya gerak deh 20 menit sehari tuh sebenarnya udah bisa ningkatin hormon yang positif. Terus mengurangi tingkat anxiety dan depresi. Ada hal-hal yang berpengaruh ke biologis kita yang akhirnya juga berpengaruh ke mental health gitu. Belum lagi kalau olahraganya bareng kayak komunitas gitu, itu kan ada nilai plus lagi gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya manfaatnya banyak, nggak cuma sehat doang tapi waras lah ya, mudah-mudahan. Iya sih. Dan ketika kita waras, kita harus jadi sadar untuk bisa orang-orang di sekitar kita. Kadang kan ketika kita sedang kita mengalami kondisi mental yang tidak baik-baik saja, kita jadinya nggak sadar bahwa kita tuh ternyata menyakiti orang-orang yang di sekitar kita juga. Betul. Dari ucapan yang kita keluarkan, dari sikap-sikap yang kita hadirkan di sekitar kita, bahkan ya kalau misalnya mungkin sesama orang dewasa
ya bukan dibilang aman dan baik-baik saja tidak, tapi maksudnya masih lebih ya mungkin bisa ditolerir dibandingkan kita menyampaikan itu tuh ke anak gitu ya nggak sih, Far? Ya. Nah olahraga tuh bisa jadi salah satu stress rilisnya Iya sih. gitu kan. Itu bisa jadi distraksi ketika kita stres atau anxiety gitu tadi, terus berpengaruh juga sama hormon. Positifnya juga bisa hormon positifnya bisa naik. Soalnya orang yang sehat mental itu kan salah satu cirinya dari minggu lalu kita bahas adalah sebenarnya bisa berdaya ke orang lain juga. Berdaya ke orang berdaya lain. ke orang Setuju. lain. Jadi kalau nggak sehat mental, gimana kita mau bantuin orang lain gitu. Tapi kan kamu sebagai running enthusiast juga nih ya, pasti kan juga menggeluti lari. Sesuai dengan tema kita kan running and mental health. Betul. Kaitannya berlari kan kalau tadi kan banyak olahraga yang udah kita sebutin, ternyata ada dampak positifnya gitu kan. Kalau spesifik di lari itu biasanya yang dirasain tuh dari mananya sih? Karena kalau aku jujur banget belum dapat lagi kalau di lari. Gimana caranya biar kita suka lari juga? Mungkin boleh dikasih tahu apa positifnya lari yang Waduh, ini bisa kayak dirasain? subjektif tapi ya, karena Ya nggak apa-apa, kamu kan running enthusiast kan, that's why kita mau nanya Pengen juga tahu. sekalian. Ya, kalau buat aku pribadi sih itu benar-benar stress release ya. Kalau dibilang kayak stress distraction tuh juga bener gitu, karena ketika lari sebenarnya bukan buat orang lain kan, itu kita benar-benar buat diri sendiri gitu. Bahkan race-nya pun juga bukan, aku nggak pernah ngejar podium ya, kayak juga nggak sanggup gitu. Tapi kayak how you beat yourself the last time gitu. Makanya ada istilah personal best. Oh iya gitu. benar. Bukan untuk orang lain. Gitu Untuk ya. diri Jadi, kita sendiri. buat diri sendiri gitu. Jadi kayak buat gue sih kayak the better version of me gitu. I see. Pas lari itu distraksi masalah tuh juga kayaknya mau coba mikirin masalah, kalau gue pribadi sih gue nggak bisa gitu ya. Walaupun misalnya sebelum lari masalah banyak, tapi giliran pas lari mau mikirin masalahnya kayaknya nggak bisa juga. Jadi benar-benar fokus kayak enjoy aja dengan pace lo, sekitar lo, orang lo. It bring peace to me. Tapi Far ini sebenarnya pingin nanya sih Far tentang kondisi diri. Kalau misalkan tadi kan Farah bilang ini good point ketika bilang ketika kondisi mental kita baik kita bisa berdaya ke orang lain. Ya. Somehow overthinking itu kan menjadi salah satu pemicu Ya. kondisi mental yang akhirnya tidak baik-baik saja. Betul. Kalau dari pandangan seorang psikolog dari Farah gitu ya, ketika misalnya gini, something popping di dalam pikiran kita. Ya. Yang sebenarnya, aduh ini sebenarnya ganggu, tapi tiba-tiba split of second muncul. Kadang-kadang ada kayak gitu ya momen kita sebagai manusia kayak, kok kejadian masa lalu yang sebenarnya ini ibaratnya kalau dari inside out tuh si Ray-nya tuh lagi ngeluarin nih bola ini lagi dikeluarin di pikiran nih, bola ini lagi dikeluarin. Kalau kayak gitu tuh apa sih yang harus kita lakuin? Maksudnya ganggu nih kadang-kadang, tapi dari pandangan seorang psikolog, Ya. expert, kira-kira dari kita sendiri apa yang harus kita lakuin? Sebenarnya kalau orang tanya, berarti kan pertanyaannya kapan sih ini tuh bisa disebut jadi mental issues dan mengganggu gitu kan. Nah selama ini sudah mengganggu keseharian lo, berarti udah nggak baik-baik aja nih, mesti ada tindakan yang perlu dilakukan. Oke. Kalau kayak olahraga itu kan sebenarnya maintenance aja, olahraga, pijit itu tuh kayak cuma kita minum vitamin gitu ya. Oke. Tapi kan untuk mengurai masalahnya, apalagi kalau pikiran yang sama sering muncul dan intensitasnya udah tinggi, berarti kan emang perlu ke dokternya gitu kan, Oke. untuk tahu kayak kalau sakit perut Treatmentnya udah, apa? iya, kenapa nih perut gue? Berarti kan harus cari profesional untuk tahu penyebabnya tuh apa. I see. Jadi memang benar-benar harus di breakdown, dan dari breakdown ini pun juga akhirnya kita tahu nih Betul. mulainya dari mana untuk membuat si hati itu jadi plong. Betul. Luar biasa loh. banget. Pas banget. Pas banget. Emang harus diplongin hati itu. Tapi ya Kak Farah, kalau misalnya balik lagi ke lari, aku tuh banyak dapat cerita dari teman-teman yang pelari juga nih. Kalau kenapa lo harus lari, Vi? Karena di saat lari tuh lo bisa ngobrol sama diri lo sendiri, katanya gitu. Tapi kalau secara dari sisi psikolog, sebenarnya ngobrol. Atau dari jurnal gitu ya? Iya, atau dari jurnal mungkin, atau dari pengalaman kamu sendiri gitu sebagai seorang psikolog, boleh nggak sih sebenarnya kita ngobrol sama diri kita sendiri, apalagi saat kita olahraga yang sendiri gitu kan, kayak misalnya kita lagi kardio kan nggak ada temennya tuh. Biasanya mungkin ngedengerin musik atau nonton kalau kardio, kalau lari kan nggak bisa. Gue pernah lagi di gym. Ngapain? Orang lagi di treadmill. Ngobrol. Sendiri.
Asli. Pakai AirPods kali. Iya. Nggak, handphonenya di sini bang. Lo kalau lagi telepon Oh, dia sama pakai- orang tuh kan kelihatan ya. Dia pakai clip on. Gua, Dia lagi Ada podcast. gue lagi nih, lagi treadmill di sebelahnya gitu. Ngobrol dia. Tapi mungkin Oh, itu ngobrol sama salah dirinya satu sendiri. caranya dia untuk Ya, ngobrol sama mungkin. diri sendiri. Tapi kalau dari sisi psikologis, boleh nggak sih kita tuh ngobrol sama diri kita sendiri? Boleh banget. Itu yang namanya self reflection. Jadi kita justru kayak refleksi ke diri sendiri. Kadang-kadang bertanya kayak lu baik-baik aja nggak sih sebenarnya gitu. Mungkin pertanyaan kita bisa menjawab dengan lebih jujur daripada ketika orang lain yang Nanya. yang tanya. Bener lagi. Iya, dan kadang-kadang Sabar ya, Fik. banyak Iya lagi. Gue biasanya di mobil, jadi tetap bisa ada suaranya. Lo kan ngobrol sama Betty. Kalau ayahku ya by the ada way. yang bisa nggak dilihat itu berarti Farah normal. Iya. Bukan di hati plong. Sesi selanjutnya gitu ya. Terus. Tadi sampai mana? Oh, ngomong sama Ngobrol sama diri sendiri. Sebenarnya menurut gue sih perlu ya. Kadang-kadang kita juga suka lupa untuk nanyain sebenarnya saya baik-baik aja nggak sih? Sebenarnya gue baik-baik aja nggak sih? Kalau orang yang lain yang nanya, mungkin jawaban kita bisa superficial, tapi harapannya kan kalau kita ngomong sama diri sendiri ngapain sih bohong lagi gitu. Jadi mungkin ada hal-hal atau temuan yang dari hasil refleksi diri sendiri itu malah bisa kebuka gitu. Cuman seberapa berani kan ngobrol dan sedalam apa sama diri sendiri. Kadang-kadang kita udah ngeblok, enggak kok gue baik-baik aja, gue baik-baik aja kok Far gitu, ngomong ke diri sendiri. Bahkan bisa kayak gitu gitu. Denial bisa tetap ada. Nah ini kontrolnya kan balik lagi ke diri Diri sendiri gitu. sendiri. Jadi walaupun misalnya itu penting, cuma ya mau sejauh mana daripada nanti dilihat di treadmill ngomong sendiri juga gitu. Asli Pada gue tempatnya sih. bener-bener kayak harus pada tempatnya menurut gue. Kalau misalnya lari mungkin masih fine ya. Karena Iya. ketika lo misalnya lagi di GBK atau di misalnya kayak di gym, bukan gym ya, maksudnya kayak area terbuka, ngobrol pakai headset, mungkin lagi berpikir lagi meeting juga di situ. Padahal sebenarnya Iya. ngobrol sama diri sendiri. Cuma ngomongin tentang berbicara dengan diri sendiri. Kadang orang tuh akhirnya bertanya-tanya sih Far, mulainya dari mana? Apakah harus menghadirkan 5W1H gitu ya dalam pertanyaan ke diri sendiri, atau Kayak press release ya. atau sebenarnya secara dari pandangan expert tuh apa sebenarnya yang harus dimulai ketika ingin mengurai adanya kekisruhan yang ada di dalam pikiran dan juga di hati? Kalau sama diri sendiri sih sebenarnya nggak ada batasannya ya. Mau mulai dari mana? Tadi 5W-nya cuma wah gitu. Apa gitu. Nggak ada batasannya gitu. Beda sama kalau datang ke psikolog yang memang udah ada kalimat-kalimat gitu buat mengoperasi lebih dalam gitu. Tapi menurut gue sih kayak kunciannya adalah sejauh mana lo bisa terbuka sama diri lo sendiri dan lo bisa jujur gitu, sehingga pertanyaan apapun yang ditanyakan ke diri sendiri itu bisa dijawab dengan benar. Keberanian itu yang kadang-kadang buat diri sendiri aja juga susah, ya nggak? Iya benar sih. Benar sih. Cuman kapan kita tahu kalau ternyata kita terlalu deep bertanya pada diri kita sendiri? Batasannya apa sih? Wah, kalau ngomongin batasan juga susah ya. Tapi kadang-kadang pernah gak sih kayak cuma refleksi ke diri sendiri, tanya diri sendiri terus tiba-tiba nangis senangis-nangisnya. Padahal mungkin belum banyak pertanyaan yang dijawab, tapi itu aja udah triggering. Berarti kan itu juga udah sebuah tanda kayaknya gue nggak baik-baik aja. Berarti kan I have to do something to make myself better. Cukup nggak sih kalau gue cuma self reflection terus-terusan tanpa take an action? Gitu. Iya sih. Ini buat teman-teman yang baru gabung di live TikToknya Delta FM, kita lagi ngobrol sama Kak Farah Jalal. Beliau ini adalah seorang psikolog dari Hati Plong, dan memang Kak Farah ini nih ya willingly untuk kita ngebahas mengenai dari olahraga dulu nih di Mood Reset with Hati Plong. Ngebahas mengenai lari, olahraga yang memang ada keterkaitannya dengan yang namanya mental health. Dan Kak Farah ini seorang PhD loh. Jadi buat teman-teman semuanya, luar biasa nih kita ngobrol sama beliau yang hadir di sini tentang kondisi hati, kondisi mental yang bisa dibilang kalau dewasa muda tuh somehow ya kan memang tidak salah memang ketika misalnya kayak lagi curhat sama mungkin orang tua, ya kamu deketin diri lagi sama yang Maha Esa, banyak berdoa, kalau misalnya muslim ya sholat dan lain-lainnya. Menurut gua tidak salah, tapi maksudnya ketika kita masih ngerasa adanya keganjalan dalam hati, ya tadi seperti yang Kak Farah bilang gitu, bahwa memang kita tuh harus tahu terhadap diri kita sendiri. Kalau ngerasa
kayaknya memang gue tuh butuh diobatin, ya seek professional help untuk bisa membuat hati itu jadi lebih plong, ya nggak sih Kak? Benar, Betul, benar. betul. Setuju Iya, iya. sih. Tapi Tadi gimana, PH ini ya permanent head damage ya. Pengobatan jalan ini sebenarnya. bisa aja nih Dia Kavara suka, nih. dia suka gitu orangnya. Kalau tegang gini. Anyway Kavara, aku pengen nanya lagi dong. Kan Boleh. kalau berkaitan lagi dengan lari gitu ya, biasanya yang teman-teman lari rasakan berhubungan dengan mentalnya mereka itu adalah ketika mereka ketemu sama orang lain yang mungkin punya satu visi dan misi di dalam lari itu tersebut ya. Nyari jodoh gitu. Itu tuh banyak Single sama-sama. banyak positifnya katanya yang bisa dirasain dari ketemu dengan komunitas dan lain sebagainya. Dari sisi psikologi itu ada kaitannya nggak sih sama mental health? Maksudnya kayak kita ketika ketemu sama orang lain mungkin bisa berbagi emosi, berbagi rasa, terus juga bisa ketemu sama orang-orang yang satu visi misi sama kita. Itu ada kaitannya nggak sih? Ada pasti, karena kan kita by template adalah makhluk sosial ya. Betul. Jadi walaupun ada introvert, extrovert dan sebagainya, tapi kayaknya kita tetap nggak bisa hidup Sendiri. fully benar-benar sendirian. Gitu true. ya. Jadi sebenarnya ketemu orang aja dalam konteks apapun, kalau itu semisi, sejalan dan menyenangkan gitu kan, orang suka bilang sefrekuensi. Sefrekuensi. Atau jokesnya sama gitu kan, pasti kan kita akan nyantol sama mereka gitu. Betul. Nah, ini plus apalagi bisa melakukan hobinya yang Bersamaan, bareng gitu ya. Kalau lari kan capeknya bareng gitu kan, keringatannya bareng. Nah ini jadi plusnya tuh lebih banyak lagi gitu. Ya bener sih. Ini menarik nih, ada teman kita yang hadir nih, Far, kehancuran. Namanya lucu banget. Kehancuran. Dia bilang katanya salah nggak sih kalau misalnya awalnya lari buat move on, tapi sekarang jadi ambisius banget sampai sedih nggak progres. Hah? Mungkin Oh, kayak dari segi tadi pace-nya dan segala macamnya. personal base-nya mungkin akhirnya nggak dapet. Akhirnya jadi kayak dia awalnya buat move on nih, tapi ternyata ketika ini dapat triggering lagi kayak personal base gue kenapa kok nggak nambah nih Ambi gitu. nih padahal orangnya Jadinya mungkin nih. ambisiusnya ke situ. Itu apakah sebuah kesalahan atau gimana kalau dari pandangan expert? Sebenarnya enggak juga ya, kadang-kadang soalnya kita hidup tuh biasanya punya goal, tergantung dari goalnya apa. Apakah itu mau ditranslate ke lari, selama itu nggak bikin stres gitu ya, kayak wah nggak dapet PB, nggak pernah podium dan sebagainya, terus malah jadinya depresi, itu kan sebenarnya beat the purpose gitu kan. Jadi kalaupun iya lagi. ya kan, misalnya mau buat progres supaya bisa larinya cepet, yang pertama udah latihan sama coach aku belum? Promosi jadinya. Promosi coach nih. Tapi ya itu, setlah goal yang sesuai dengan ekspektasi supaya kita tuh nggak jauhan antara kita yang sekarang sama goal yang mau dicapai. Jangan sampai malah hal-hal yang menyenangkan ini malah bikin nggak lagi Jadi depresi juga menyenangkan gitu gitu ya. kan. Berarti Iya. udah saatnya cari yang Kok lain. depresi? Iya, pokoknya jadi depres gara-gara itu Iya. gitu ya. Berarti mungkin misalnya gini, personal base-nya tadinya 21 kilo itu tuh 1 jam 30 menit gitu ya. Mungkin jangan langsung kayak 1 jam 10 menit langsung Ya. pelan-pelan dulu aja gitu ya gak sih, Far? Bisa, Biar akhirnya kita nggak yang jadi terlalu terlalu ambis lah terhadap Ya. diri kita sendiri. Nggak usah jauh-jauh. Ini kan dia bilang katanya tadinya buat move on. Move on aja kan ada progresnya ya. Betul. Nggak langsung tiba-tiba besok kita Iya. lupa dia kan. Iya, Ada iya. prosesnya dulu. Entah mungkin kayak sehari ini Benar. gue nginget dia 5 jam nih dalam satu hari. Jadi 4 jam besoknya. Nggak Lama-lama apa-apa. inget. Ada proses kan di situ gitu ya. Small step is a progress Iya. gitu kan. Jadi Bener. mau lebih cepat 1 menit itu juga udah progress gitu. Tuh, berarti mindset juga harus di set biar nggak menjadikan hobi atau pelarian itu sebagai tuntutan ya. Betul. Bener, karena nggak ada yang nuntut sebenarnya. Itu kita Iya, buat-buat sendiri ya. Dari Namanya diri juga kita personal best, berarti kan yang menuntut Diri tiada kita lain sendiri. tiada bukan gitu. Bener. Ini ada yang share juga Bayu Satria. Tadi kan kita ngomongin soal ngomong sama diri sendiri ya. Tapi kalau Bayu Satria tuh punya caranya. Jadi dia setiap malam itu self reflection katanya. Jadi ngobrol sama diri sendiri mungkin ya. Evaluasi diri itu adalah perjalanan iman kalau menurut dia. Makanya dalam Islam itu ada istilahnya muhasabah. Betul. Gitu. Iya sih. Tuh katanya tuh kan gengsi sama teman-teman. Nah ini nih kadang ya kita ketika olahraga terus ketemu sama mungkin komunitas yang salah atau mungkin kitanya sendiri yang terlalu obses banget,
itu jatuhnya tuh malah jadi mental sendiri karena ngeliat teman-teman yang lain udah pada Betul. maju, terus kita kayak gengsi sendiri kan, Iya. gitu. Bener. Tapi coba pikir lagi aja karena lagi ngomongin self reflection gitu ya. Sebenarnya tujuan gue lari tuh buat apa? Apakah supaya bisa tampil sebagai atlet di antara komunitas gue? If that makes you happy, go ahead gitu. Tapi jangan sampai goal ini yang malah bikin kegiatan itu tidak lagi menyenangkan. Iya sih. Aku pikir kayak buat apa gitu ya kita melakukan sesuatu yang pada akhirnya tidak lagi menyenangkan buat kita. Oke. Gue masih inget banget nih kemarin minggu lalu kita ngebahas sama Hati Plong tentang 5 cara kayak yang gue sangat ingat adalah fight or flight. Ketika memang sesuatu yang tidak membuat kita bahagia, gak buat kita happy, ya ngapain lu masih fight di situ? Maksudnya ya salah satu cara adalah lu bisa flight dari situ, lu keluar dari situ, cari sesuatu yang memang nantinya bisa menghadirkan kebahagiaan untuk diri lo sendiri, ya nggak sih Far? Betul. Bener. Iya. Tapi kalau boleh aku sharing ya, mungkin Boleh dari sisi olahraga aku sendiri kan aku lagi rutinnya pilates nih Kak, reformer. Itu kan biasanya di dalam satu ruangan itu nggak cuman kita kan, ada beberapa orang lainnya dengan alat yang sama, kegunaan yang sama sebenarnya. Tapi kalau aku sendiri ketika instrukturnya bilang kayak, oke kita pakai ring warna merah misalnya, itu kan ring yang beratnya nih istilahnya, yang membuat si alat itu jadi lebih susah gerak karena memang berat pernya tuh pegasnya. pegasnya tuh berat. Pernya. Pernya, mohon maaf kan untuk kayak per ya say. Tapi maksudnya ketika memang aku ngerasa oke, gue belum mampu nih untuk nyampe ke sini. Mungkin otot gue nggak sekuat yang lain gitu ya. Nah itu tuh aku termasuk orang yang nggak malu untuk yang kayak Kak, sorry aku kayaknya nggak kuat. Boleh diturunin mungkin jadi warna kuning Ya, gitu. ya. Dan itu pun maksudnya mungkin yang kanan kiri gue ya. Sebenarnya Bisa. ngeliatnya yang kayak, duh ini si gendut ngapain sih? Sabar lo, Pilates. sabar di Gitu situ. loh mata-matanya. Cuman gue nggak termasuk orang yang Iya. kayak mikirin itu. Ya. Karena tujuan gue di situ kayak yang tadi dibilang self reflectionnya, tujuan gue adalah gue pengen sehat aja. Gue pengen sehat, gue pengen fleksibel. Ya, wah, luar biasa di Jadi sini. kayak maksudnya ya udah nggak usah pikirin orang lain karena gue yakin banget di situ pasti orang lain kayak ada yang lihat gimana gitu. Karena kan kalau lo bisa ngikutin instrukturnya bahkan lebih dari itu tuh suatu kebanggaan kan kalau di tempat pilates tuh kayak Iya, nih iya. lihat gue yang paling jago nih, bener-bener. yang lainnya goyang gue enggak kan, yang lainnya geter gue enggak kan, itu kan sebenarnya suatu kebanggaan. Mungkin sama seperti lari kayak lihat nih pace gue 6 gitu kan, lu masih 9 kan 10 kan lo gitu. Nah mungkin ada sisi-sisi kayak gitu, tapi aku tuh nggak mikirin itu karena ya balik lagi gue pengen dapetin mental yang sehat di sini, gue pengen dapetin fisik yang sehat juga di sini gitu. Good. Iya sih, menarik Terima kasih. sih. Ini intinya butuh validasi. Waduh, langsung online gini validasinya. Luar biasa. Tapi ini menarik, ini pun juga kadang suka yang terjadi sama gue Far. Ketika gue lagi melakukan sesuatu, popping tuh memori-memori yang sebenarnya gue tuh nggak pengen ini karena kenapa tiba-tiba gue keingetan sesuatu hal yang ini. Nova tuh ikutan bertanya tuh olahraganya jalan kaki, tapi suka muncul hal-hal yang triggering dia, hal-hal yang membuat trauma di pikiran, kayak sesuatu yang kayak tadi dibilangkan gitu ya, kita punya sanctuary-nya sendiri ketika kita berolahraga, jalan kaki, dengerin headphone, dengerin musik dan segala macam. Tapi somehow melihat sesuatu tuh kadang suka kayak kok tiba-tiba ada sesuatu yang kepikiran gitu. Kalau dari Farah ketika memang kayak gini, apakah memang itu adalah hal yang sangatlah wajar kah? Atau itu adalah hal yang sebenarnya kayak lu butuh dibantu nih kayaknya nih ketika lo tiba-tiba sedang melakukan sesuatu, popping sesuatu yang akhirnya kepikiran di dalam diri lo. Nah ngalihinnya gimana gitu? Nah, kalau tadi pertanyaan pertama wajar atau enggak, sebenarnya ini hal wajar, tapi kita juga masih tahu sebenarnya apa sih yang trigger kenapa pikiran itu bisa muncul. Siapa tahu misalnya tadi kayak Mbak Nova lagi jalan kaki terus ngelihat I don't know, pohon pisang gitu ya. Terus tiba-tiba punya memori tertentu tentang pohon pisang yang secara nggak sadar mengulik trauma gitu kayak pembicaraan kita minggu lalu gitu ya. Secara tidak sadar terus kayak kecolek gitu lukanya. Jadi kepikiran tentang hal-hal tertentu. Itu satu kemungkinannya. Yang kedua, mungkin kalau ketika kita jalan kaki terus pikiran lagi kosong, makanya pikiran yang sebenarnya tadinya diri Gak harusnya dipikirin. iya, muncul tuh gitu. Bener sih. Bahkan aku juga ikut yoga. Ada sebenarnya beberapa gerakan yoga yang sebenarnya bisa untuk memantik ingatan-ingatan yang sebenarnya udah di repress gitu. Aku juga nggak ngerti lah. Jadi
badan itu kan sebenarnya menyimpan semua pengalaman Bener, setuju kita. banget lagi Far. Trauma ada di badan, terus sakit juga ada di badan. Jadi walaupun secara kognitif kita bilang gue nggak apa-apa, gue lagi nggak mikirin itu, tapi misalnya lihat sesuatu yang badan bisa mengindikasikan ini adalah bahaya karena dulu lo di posisi ini, terus misalnya lihat pohon pisang pas lagi diputusin pacar gitu. Jadi Di itu bawah adalah pisang. Aku udah gak mau sama kamu gitu. Nih makan pisang. tahu deh pacarannya di mana. Di bawah pohon pisang. Romantis ya. Ketika lagi hujan gak punya payung, pakai pelah pisang. Boleh lanjut. Lupa kan. Terus nangis gitu kan. Triggering. Ya itu tadi jangan-jangan lihat pohon pisang walaupun otak bilang itu nggak ada apa-apa, tapi badan kasih alarm kalau ini dulu pernah membuat sesuatu yang bikin lo sedih gitu. Jadinya Oke. trigger. Tapi Nova juga tanya tuh ngalihinnya gimana? Apakah cukup mindful melangkah kanan kiri katanya? Mungkin kayak tadi ada apa yang Farah bilang, be present gitu ya. Maksudnya tadi kan gue sangat paham tuh ketika lo lagi nggak mikirin apa-apa, sama ada sesuatu yang akhirnya ngeluarin pikiran kita untuk memikirkan sesuatu. Mungkin ketika kita notice, oh bagus ya ternyata ya rumah orang ini begini, yang akhirnya kayak kita nggak kepikiran lagi. Badan kita tuh nggak membuat kita akhirnya kayak nih lo lagi nggak mikirin apa-apa, gue kasih nih pikiran yang ini. Ya nggak sih Far? Bisa kayak gitu. Atau minggu lalu kayaknya kita juga udah ngebahas cara grounding, Mbak Nova. Jadi ada 5 Empat itu cara ya? grounding. Oke. Pertama, lihat 5 hal yang ada di sekitar gitu ya. Terus dengar ada 4 suara apa di sekitar gitu. 3 penciuman, bau dan sebagainya. Jadi menggunakan indera perasa dan indera Lima panca panca indera indera. kita untuk dimaksimalkan untuk be present di saat ini. Iya. Gitu. Tapi kalau di olahraga lain ada juga yang bilang coba fokus sama nafas gitu ya. Jadi kita benar-benar kayak kalau nafas sendiri kan jadi kedengeran dan coba dengerin itu seberapa capek gue, seberapa ini. Nah, alihkan dengan pikiran-pikiran lain. Iya. Tapi kalau masih sangat mengganggu, berarti kan artinya pikiran ini emang yang udah pingin banget keluar, yang individunya sebenarnya udah merepress banget ya. Berarti udah tahu dong sebenarnya harus kemana dan berbuat apa. I see. Memang harus seek professional help untuk bisa membantu itu. Kalau sampai mengganggu. Bu Guru pingin bertanya. Ya silakan Nak. Silakan danartempo.com. Jadi kalau tadi Farah kan sempat bilang ada pikiran yang sebenarnya badan tuh pingin ngeluarin. Cara kerjanya apakah selalu kayak gitu dari sifat dari masing-masing orang? Kayak ini ada layernya nih. Gue pingin ngeluarin si emosi ini nih biar lo tuh nyelesain itu. Atau apakah memang selalu seperti itu kondisinya? Atau sebenarnya gimana sih tubuh manusia tuh? Nah, responnya bisa macam-macam. Ada orang yang trauma dengan hal tertentu. Jadi ketika dia dihadapi dengan sumber traumanya, badannya dia bergetar. Walaupun hari itu dia sebenarnya baik-baik aja. Jadi gemetar tanpa Alasan sebab yang lain. Alasan yang lain gitu. Terus yang pernah aku alami sendiri, ini juga amazing sih. Jadi ada hari di mana dulunya, misalnya di hari Jumat, itu aku pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, gitu ya. Diawali misalnya dengan kegiatan siaran gitu misalnya gitu ya. Terus setahun kemudian hari Jumat lagi, aku misalnya mau siaran juga gitu. Tiba-tiba tanpa angin tanpa hujan, aku nangis senangis-nangisnya. Gak tahu sebabnya apa. Tapi ketika diceritakan ke psikolog, pernah nggak ada momen yang mirip gitu situasinya? Nah, badan sense itu sebagai alarm. Jadi emosi yang dikeluarkan itu adalah emosi yang waktu itu belum selesai ternyata. Oh, bisa gitu ya? Ternyata ada kaitannya ya. Tadinya sebagai orang yang belajar psikologi juga nggak percaya karena selalu kayak kognitif apa yang kita pikirkan itu yang kita tunjukkan. Tapi ternyata badan pun juga menyimpan trauma, menyimpan luka yang dia ternyata juga bisa ngomong dengan caranya sendiri gitu. Human is amazing. Iya sih. Menarik banget Gue ya. tuh kadang ya ketika lagi ngobrol-ngobrol kayak gini, ya bener sih good friend kalau misalnya lo lagi ngerasa di momen ada banyak hal yang belum selesai, tapi lo kayak mencoba untuk kayak tadi Farah bilang kognitif, bisa kok begini, bisa kok begitu, bisa mencoba dilupain. Ketika tidak lo selesaiin,
ya itu tuh akan nempel, akan apa ya, jadi Ada residu. bekasnya. Betul, akan residu yang sewaktu-waktu bisa tiba-tiba keluar lagi di Iya. dalam diri, ya nggak sih? Betul. Oke, ini kehancuran lagi hadir kembali di sini. Katanya ibaratnya kayak pernah juga abis lari 5K, badan jadi lemes banget. Nggak tahu itu rilis emosi atau capek aja. Itu capek. Enggak. Tapi belum Bisa tentu ya, juga. bisa jadi karena mungkin selama perjalanan berlarinya dia menggunakan Energi atau energi yang emosi-emosi. akhirnya nguras mentalnya dia. Iya. Bisa jadi gak sih? Nah, lemesnya nih lemes apa gitu kan? Kalau lemes badan abis lari atau abis kardio, Kardio. bisa jadi memang respon badan ya Capek. secara fisik capek, Capek, lemes heeh. gitu. Tapi feelingnya apa nih? Apakah feelingnya kehancuran seperti atau misalnya feelingnya jadi happy gitu kan? Iya, iya. Lemes tapi happy Betul, kan bener. juga bisa. Nah mungkin itu yang perlu direfleksi. Gitu. Iya, sama kalau misalnya kita lagi nonton konser atau lagu nonton Broadway, dia ada di note terakhir, kita lemes gitu ya, tapi kan happy. Kalau itu lebih kepuas. Iya, lebih kayaknya. puas ya. Benar-benar yang harus dipikirkan adalah energinya atau emosi, feelingnya tuh kayak gimana. Iya, iya. Feeling happy atau Iya. feeling kayak abis ini kayak enggak, gue butuh isotonik gitu Ganti kan. cabur taunya. Tapi menarik sih, menarik kalau ngomongin ini. Mungkin buat teman-teman ada yang lagi ngerasa butuh stress relief tersendiri. Mungkin olahraga menjadi salah satu caranya, dan mungkin juga nih pernah berada di momen yang memang dirasain banget pengalamannya seperti itu gitu kan, ketika lagi nggak lagi bete, bawaannya tuh pingin mukul-mukul, karena memang banyak banget Far yang ini kita ngomongin nih olahraga aja gitu ya, maksudnya kalau lari kan cukup spesifik olahraga. Beberapa temen gue tuh kayak gitu, kayak lagi stres di kantornya langsung nyari tenis. Gue nggak bisa nih, gue harus nyari tenis. Yang ternyata memang dia dengan mukul dia ngerasa gini, udah berkeluarga, gue nggak mau emosi gue di kantor akhirnya gue bawa ke rumah. Takutnya justru malah hal yang tadinya nggak kenapa-napa jadi apa-apa di rumah karena emosi gue yang belum rilis. Wah, itu bokap gue tuh bawa masalah kantor ke rumah, gue cuma nanya kayak apa ngapain? Nanti dulu. Gak bisa. Langsung gitu. Nah, kalau dari segi expert gimana Far? Kalau ngelihatnya, apakah memang misalnya ini dari pasangannya dulu deh, minta izin nih, aku mau tenis dulu ya. Kamu tenis mulu dan segala macam. Apakah memang ini harus diizinkan kah atau gimana sih Far? Ya tergantung alasannya apa. Kalau tenisnya sama ibu-ibu yang lain ya pasti juga nanya. Iya, "Ngapain tiba-tiba dong?" ada sih. Kok Pakai mini lagi, aduh. Udah mini pakai rempel. Jadi sabar. Ini cari alasan apa ini? Saya nggak mau kasih jawaban expert kalau cuma cari alasan. Bapak-bapak genit gitu ya. tapi gimana kalau misalnya dari memang tujuannya adalah untuk stress relief gitu Far? Iya bisa. Jadi memang ada gerakan-gerakan atau kita kan punya energi yang gede atau emosional yang kadang-kadang perlu dilepasin gitu. Tadi kita sedikit ngomongin tentang katarsis gitu ya namanya, untuk meluapkan atau mengeluarkan emosi negatif di saat itu. Bentuknya bisa macam-macam, bisa tadi hanya dengan teriak gitu ya, bisa mukul, tapi ya secara sosial kita lihat juga Iya, yang benar, mukul benar, apa benar, gitu ya. benar. Nah mungkin dengan melepaskan melalui kayak tenis atau boxing gitu ya, itu it works for some people gitu. Iya Makanya sih. pada dengar nggak kalau anak kecil yang energinya gede banget gitu ya, terus sama orang tuanya dilesin karate Iya, gitu kan, benar. atau apa. Prinsipnya kan sebenarnya sama aja sama orang dewasa. Kalau kita bisa cari channel yang pas, dan kita tahu bahwa ini emosi negatif gue udah mulai keluar, ya go ahead cari channel yang baik buat lo dan baik buat sekitar lo gitu. Bener lagi. Karena kalau orang tua nih, kayak aku sendiri kan udah jadi ibu nih. Sekarang tuh kalau misalnya anak gue ngerasain sesuatu yang misalnya nih dia minta mainan, gue nggak kasih, itu kan gue selalu nanya kayak, kamu perasaannya gimana? Sedih ya aku nggak beliin mainan ya? Kamu kesel ya? Atau apa? Dikeluarin aja keselnya, nggak apa-apa, ngomong aja gitu. Tapi kan kalau kita sebagai orang dewasa nggak ada sosok yang ngomong kayak gitu ke kita. Jadi kadang tuh kita nggak tahu nih emosi apa sih namanya, rasa luapinnya gimana sih. Nah menurut gue olahraga tuh adalah salah satu cara yang
bisa banget jadi pilihan gitu. Ya. Karena di situ pun mungkin kita bisa ketemu sama orang-orang yang tadi dibilang sefrekuensi Ya. gitu kan. Dan itu bisa ngerilis stresnya. Termasuk Dita B yang gabung di TikTok live-nya Delta FM, dia bilang aku abis ngantor tenisan biar lega katanya. Iya Bagus sih. dong. Udah tahu tuh berarti stres caranya. dibawa pulang ke rumah kan mendingan sih, direlasin. gitu sih. Betul. Tapi kalau misalnya dari Farah tadi kan bilang grounding itu adalah salah satu cara untuk bisa tahu nih sebenarnya kadar mindful kita tuh lagi ada di mana. Dan kemarin sebenarnya nggak ikutan offline kita sih gitu. Itu kemarin menarik tuh ada grounding. Gimana caranya grounding adalah menggunakan 5 panca indera kita, mulai dari penciuman, penglihatan, sentuhan, rasa, terus satu lagi adalah pendengaran gitu ya. Dari situ tuh kita bisa lebih paham ternyata diri kita seperti apa. Kalau misalnya kita boleh nanya nih Far, kondisi yang memang sebenarnya untuk kita tahan, seberapa lama kita bisa nahan itu? Misalnya gini, kita lagi emosi banget nih, tahu nih emosi ini nih gak bisa gue bawa ke rumah, tapi mau gak mau gue harus di rumah nih, kan bertemu dengan orang-orang di rumah. Apa sebenarnya yang harus kita lakuin gitu ketika kita tahu kita lagi emosi, selesaiin dulu kah di luar, atau kita punya kayak jendela buka tutup yang secara imajiner ada di depan kita untuk kayak oke, gue harus ninggalin di luar dengan orang yang berbeda gitu. Ya, idealnya sih begitu ya. Jadi ketika kita, makanya kadang-kadang kognitif sama emosional Iya, nggak selalu sejalan sinkron. gitu. Emosional bisa kelepasan, kita nggak tahu tempat. Jadinya ke orang yang sebenarnya nggak bersalah, kita bocor gitu ya, senggol bacok atau apa. Dan itu sebenarnya hal normal karena kita kadang-kadang kelepasan sama kontrol. Betul. Nah, untuk tahu kapan kita bisa atau sejauh mana kita harus tahan itu, ya tiap orang mungkin punya ukuran gelas yang beda-beda gitu kan. Tapi kan kita masih belajar boundaries, bahwa oke, kalau gue pulang berarti kan peran gue adalah misalnya sebagai ibu di rumah. Gue bukan lagi misalnya bos di kantor gitu. Peran gue akan berganti. Berarti kan stres yang dari kantor idealnya tidak dibawa ke rumah. Nah, sejauh mana bisa contain itu emosi? Ya kalau udah kenal sama diri sendiri, misalnya kayak tadi Mbak Nova gitu ya. Gue tahu gue bisa rilis ini dengan tenis. Berarti setidaknya gue sempetin dulu tenis sebelum pulang ke rumah. Atau tadi misalnya mau nangis dulu di toilet kantor, mau teriak dulu atau gimana sebelum pulang ke rumah, cobain itu aja dulu, cari jendela yang tepat atau channel yang tepat buat ngeluarin itu, sehingga orang lain nggak kena imbas negatifnya. Oke, nah ini ada Astahiam nih bilang katanya ada juga yang pelampiasannya tuh orang-orang yang ada di sekitar. Nah itu malah nggak baik ya Kak. Jahat ya, iya. Itu orang yang kayak gitu udah suruh aja ke hati plong. bener. Pasti ada masalah tuh di mentalnya. Tapi Kak tadi ngomongin soal si grounding ya, 5 sense kita ya. Itu aku kemarin banget baru ngelakuin tahu. Dan itu ternyata works banget. Ya kan? Jadi aku tuh punya kecemasan dan juga kepanikan. Dan ini baru terjadi ketika aku naik kendaraan umum yang tertutup banget. Jadi kayak kemarin kan aku ada kerjaan di Pulau Seribu, harus naik speedboat gitu kan. Nah di dalam speedboatnya itu kayak kita kan ketutup di dalam masuk gitu kan. Nah gue tuh kayak langsung panik gitu biasanya. Panik attack ya. Mungkin karena udah berkeluarga kali ya. Dulu kan waktu masih single kayaknya santai-santai aja nih. Nanti kalau misalnya ini tiba-tiba terbalik gue tinggal berenang nih. Kalau ini tuh yang banyak yang dipikirin dan gak ngerti kenapa mungkin alam bawah sadar juga membuat itu tuh sering jadi bukannya mual mabok laut. Gue tuh lebih ke panik. Pikirannya itu Panik ya. sendiri. Jadi panik attack itu suka muncul kalau misalnya pas lagi naik si kapal itu. Nah kemarin tuh gue mulai untuk kayak merasa oke, biar gue gak panik kayaknya gue harus mulai coba nih yang kemarin diomongin sama hati plong. Jadi gue meremin mata, terus gue atur nafas Grounding. nafas 4 square itu 4 kali ya kan, dicoba. Terus abis itu gue coba grounding dengan suara dulu. Jadi kan ada suara mesin, ada suara orang ngobrol, ada suara bunyi AC dan segalanya. Terus dari mulai apa yang gue lihat kanan kiri gue ada apa aja gitu-gitu. Dan akhirnya ini surprisingly ya, gue akhirnya lebih tenang dan akhirnya gue bisa tidur di jalan. Terus nyampe ke tempat tuh gue malah bingung sendiri, kok ini gue gak panik sih gitu.
Ternyata. Ini gue nggak peres. Gue sekarang kalau misalnya lagi nggak bisa tidur, si kotak square itu gue lakuin. Oh iya, karena 4 bisa. tarikan nafas, 4 nahan, 4 ngebuang, ditahan lagi 4 detik, habis itu nafas lagi. Ini gue bener-bener kayak belajar dari hati plong. Minggu Jujur. lalu. Luar biasa, Berhasil Far. ya, Res? Berhasil, Far. Ini ada satu pertanyaan nih, Far, yang hadir nih, Far, dari Indi. Indi nanya, belakangan ini nih sering ngerasa motivasi olahraganya berubah. Awalnya buat kesehatan, tapi sekarang karena sering terpapar body goals di media sosial, olahraganya jadi dipicu sama benci sama tubuh sendiri. Aduh. Gimana caranya ngembaliin niat olahraga ke arah self care? Ya, ini berarti kan udah goal yang salah ya. Mungkin ini bisa tadi self reflection dulu, ditanya ke diri sendiri, badan kayak gitukah yang emang gue inginkan gitu. Buat siapa sih? Kalau gue udah punya badan kayak gitu, itu buat diri sendiri, buat suami kah, buat pasangan kah, atau buat siapa gitu. Tapi kalau misalnya goalnya ini sudah tidak menyenangkan, kayaknya itu bukan goal yang tepat buat diri sendiri deh gitu Iya ya. sih. Kalau sebagai running enthusiast sih kan gue bahkan bilang kayak ya udah ganti cabur aja gitu kan. Cari yang lain yang bikin lo happy gitu. Atau diubah mindsetnya. Misalnya memang gue ingin punya body goal yang seperti itu. Tapi tujuannya bukan buat nyenengin orang lain, tapi memang buat sehat gitu. Buat Kalau sehat. sehat kan emang nggak ada proof ke yang lain gitu. Iya sih. Jadi antara ganti Cabor, cabornya, kalau kegiatan itu tidak lagi atau itu menjadi toksik malah ya udah mungkin emang itu bukan buat lo gitu. Atau ganti mindsetnya dengan mengganti goalnya. Ini sebenarnya buat apa sih gitu? Masih sesuai. Makanya banyak yang bilang kalau misalnya badan kita jadi bagus karena olahraga, ya itu bonusnya. Iya, betul. Gitu. Tapi itu bukan kayak tujuan utamanya. Karena kan pasti kita nyari sehatnya, tapi kan otomatis metabolismenya jadi baik, terus juga badannya juga makin baik. Tapi ngomongin soal olahraga dan bentuk badan, aku kan termasuk yang petit, nggak canda petit. Kamu petit banget, Ovi. Tapi Ovi itu lagi mulai olahraga loh, Far, sebenarnya. Iya, maksudnya aku tuh tadinya bahkan lebih gemuk gitu. Jadi kenapa aku juga tidak memilih lari? Karena outfitnya lari. Entah kenapa tidak cocok ya untuk saya yang curvy ini gitu. Jadi aku mulai mencari aja tuh dari yang aku nyaman gitu. Iya, Karena iya. ngapain kita Outlier-nya ya. nyoba, tapi kalau kitanya tuh nggak nyaman gitu. Iya sih, benar sih. Jadi gue tuh banyak banget yang ngajakin gue untuk lari tuh awalnya, tapi kayaknya lari it's not my thing deh. Karena pertama gue mungkin gak pede dengan baju gue ketika berlari, sama yang kedua itu ya mungkin gue juga gak nyaman karena ya itu tadi. Kan kalau lari itu kan banyak ngomong sama diri sendiri ya. Yeah. Sedangkan gue tuh senengnya yang mengeluarkan emosi dengan yang kayak bersuara, wah gitu. Jadi kayaknya kalau mukul-mukul tuh lebih enak tuh. Yeah. Makanya gue akhirnya milihnya tenis dan padel. Betul. Gitu. Boleh Iya. juga sih sebenarnya lari sambil wah gitu ya, paling diliatin Iya orang sih, aja sih. bener. Atau enggak, lo mau kayak gitu, lari sama polisi deh. Tapi ketika lagi lari yang marching gitu kayak, oh kita mau kerja gitu. Itu beda rumah, mohon maaf. Sorry. Oh, dan tadi tuh satu lagi, sosial medianya mendingan ditutup aja, cari konten yang lebih positif. Oh iya. Algoritmanya diubah. Iya, kadang-kadang Iya. kan sosial media tuh malah kitanya udah positif nih, terus kita lihat-lihat terpapar, malah kita oh ternyata hidup di luar tuh kayak gitu kan belum tentu benar. Dan padahal kan sebenarnya orang yang punya badan yang kayak gitu tuh nggak yang cuma sehari 2 hari didapat gitu loh dengan apa yang kita pikirin. Cuma ya balik lagi sih, mendingan nggak usah dilihat deh yang kayak gitu, Bener, langsung nggak usah skip dilihat. aja. Gue tuh sampai sekarang kalau misalnya gue ngeliat yang kayak gitu ya, badannya bagus banget, hidupnya enak banget, kaya raya apa segala macam. Lu skip. Gue pasti mikirnya gini, pasti dia sariawan nih seminggu sekali. Pasti ada nggak enaknya jadi dia. Pelit gitu ya. Ini ada yang menarik deh, ada yang nanya, pengen banget mulai olahraga buat ngurangin kecemasan. Tapi tiap mau ke gym atau gabung kelas olahraga, saya malah kena social anxiety karena takut dihakimi oleh orang lain. Ada tips nggak buat ngadepin ini? Oke, kalau social anxiety berarti kan cemasnya karena ada orang lain. Mungkin bisa dimulai dengan olahraga yang sendiri. Jadi nggak perlu misalnya ada orang lain gitu. Oh, kayak home workout gitu ya? Bisa. Atau sebenarnya lari sendiri kan nggak ada orang lain. Misalnya di kompleks iya, rumah bener. atau di treadmill gitu. Senyamannya, tapi kalau misalnya problemnya adalah social anxiety, berarti kan kehadiran orang lain yang membuat kita cemas. Jangan sampai hal-hal kayak gini malah menurunkan Mengganggu. niat baik
fisiknya gitu Iya kan. sih, ya bahkan ngeliat niat awalnya adalah mau olahraga untuk ngurangin kecemasan. Tapi emang sebenarnya bisa segitu ngurangin anxiety seseorang dengan olahraga ya, Far? Bisa sih, karena tadi kalau misalnya kayak lari atau olahraga aerobik gitu, itu sebenarnya kan akan releasing hormon-hormon tertentu kayak endorfin, itu hormon yang pada rasa nyeri bikin kita tenang. Jadi itu kayak penenang alami gitu. Atau misalnya serotonin itu yang ada di transmitter otak, hormon kebahagiaan gitu. Jadi kalau secara fisik memang ada zat-zat yang dirilis, kortisol kita turun, kecemasannya, stresnya juga turun. Itu bisa membuat secara fisik memang lebih happy gitu ya. Tapi kalau secara mental ya itu tadi bisa ada karena ada distraksinya, ada sosialnya kalau memang senang bersosialisasi, ada pencapaiannya kan. Sebenarnya ngasih tahu badan kalau kita lari itu kan heart rate pasti naik. Itu kan sebenarnya kayak ngajarin tubuh kita buat kalau kita stres kan juga deg-degan. Betul. Tapi badan nggak apa-apa loh kalau jantung berdebar kencang. Ini jadi kayak kasih memori baru, this is okay karena gue lagi lari gitu. Bener. Dan ini juga ngasih badan span yang lebih luas supaya terbiasa dengan hal-hal yang stres atau bikin anxiety. Sama seperti mungkin yang tadi Farah bilang, kalau misalnya ngomongin tentang sesuatu hal yang kadang tuh di badan kita ada residu-residunya, ada momen-momen tertentu yang akhirnya triggering itu semua, dan mungkin dengan olahraga yang mau ngurangin anxiety bahwa memupuk atau menghadirkan memori baru terhadap diri sendiri, memori baru terhadap organ-organ yang ada dalam tubuh kita bahwa this is fine, ini nggak kenapa-napa, ini aman, lo ada di safe space lo untuk bisa ya mengurangi kecemasan itu sendiri gitu. Betul. Ya, dilatih gitu. Iya, iya. Tapi lagi-lagi ini maintenance ya, bukan penyembuhan. Jadi kayak misalnya tadi kalau kita sakit supaya kita sehat kita minum vitamin. Olahraga ini adalah vitaminnya. Tapi kalau ada penyakit yang tadi misalnya pikiran-pikiran yang traumatis sering muncul, berarti kan kita nggak bisa hanya dengan lari aja untuk benar-benar lari dari kenyataan kan. Ada sesuatu yang memang mesti lo proses. Nah itu prosesnya harus personal expert. Iya, ke profesional. Iya Itu sih. aja sih. Karena memang aku pengen nanya nih, kalau misalnya dari profesional atau expert gitu ya, Far. Apa sih treatmentnya? Kadang-kadang nih yang bikin orang tuh akhirnya ngerasa gini, Far. Skeptis. Ini kan bisnis ya. Ntar gue datang ke sana, duit lama-lamain. Gue harusnya kayaknya gue ngerasa kayak 2 kali ketemu aja bisa deh. Tiba-tiba kayak gue ngerasa dari kedua, ntar kita ketemu lagi di berikutnya ya. In your personal di dalam kacamata profesional gimana sih, Far, ngeliatnya, Far? Ya, memang ini sesuatu yang masih jadi stigma di orang banyak gitu ya. Ngapain sih ke psikolog, orang cuma ngobrol doang gitu. Gue juga bisa ngobrol sama teman gue ya betul gitu ya. Tapi kan sebenarnya para psikolog ini dilatih seperti dokter. Semakin lu nggak ngerasa ngobrolnya enak tapi lu lagi dioperasi, kan berarti semakin jago psikolognya gitu ya. Dengan obrolan itu sebenarnya itu bisa masuk ke terapi juga gitu untuk tahu sebenarnya akar masalahnya tuh apa. Dan proses ini beda dengan sakit fisik yang bisa dilihat, bisa diprediksi sembuhnya. Jadi kayak oke, cuma datang sekali, ntar dikasih obat ini juga hilang gitu. Nah ini kan nggak bisa. Kita nggak tahu lukanya udah dari kapan, luka traumanya, seribet apa dan seterbuka apa ketika pasien atau klien ada di ruang konseling gitu. Jadi ini bukan proses yang cepat, is not one time fixer gitu ya. Memang butuh proses dan tergantung. Ada juga klien yang datang ke ruang konseling di hari pertama nggak ngomong apa-apa ya, berarti kan memang belum bisa digali gitu. Tapi ada juga yang di hari pertama misalnya udah bisa nangis, cerambai gitu-gitu kayak semuanya bisa gini dan segala macamnya. Gue sih termasuk orang yang kayak gitu sih. Gue juga lagi. karena harus aware juga terhadap diri sendiri bahwa lo butuh sembuh, lo butuh hati lo jadi plong gitu. Jangan tiba-tiba lo datang ke situ kayak judging. Emang dia apa gitu? Kayak kadang-kadang kayak ya, ketika lo kayak gitu tuh jadi lo nutup diri sendiri. Betul. Untuk bisa ngebuka diri kan. Karena balik lagi ya, psikolog tuh bukan cenayang gitu. Maksudnya kayak yang tiba-tiba lo datang, lo punya masalah cinta ya? Gak gitu kan? Kita baca pikir kalau itu dari Farah normal. Iya. Ya bener.
Ini hati plong gitu, beda. Jadi harus diceritain. Benar ada masalah apa, mau cerita apa gitu iya. kan ya. Sama gue nggak tahu ya, kalau di hati plong tuh kayak gitu juga nggak sih Far? Karena memang sepengalaman gue ketika misalnya kita mau datang ke psikolog, itu tuh harus cerita dulu, lo kenapa, lo butuhnya apa, lo mau gimana, iya nggak sih, atau gimana kalau di hati plong? Sangat beragam ya, tapi kan biasanya pertanyaan pertama adalah apa yang mau diceritain, apa yang bisa kita bantu misalnya gitu. Kadang-kadang cerita awal itu belum tentu si sumber masalahnya, tapi kan begitu digali-gali, ternyata itu adalah hanya ujungnya gitu. Benar ya. lagi. Nah, Gue juga mau ngomong iya lagi. udah calon ini klien. Iya. Ntar dikasih kupon ya. Iya, yes. Udah ketemu lagi. Tapi kalau di hati plong tuh ada apa namanya, ada banyak ini nggak sih Far? Misalnya kayak buat anak atau buat keluarga, percintaan, kantor, karyawan gitu-gitu. Sebenarnya semua ya, kita perlu gada menangani semua masalah manusia. Cuman kalau untuk anak biasanya harus ditemani oleh walinya dulu gitu, karena ada konsen yang mesti ditandatangani. Kalau di Indonesia di bawah 18 tahun itu mesti ada konsen dari orang tua atau walinya dulu. Nah, di hati plong kita belum ada nih tempat untuk terapi anak. Jadi karena sifatnya masih online dan offline yang sofa gitu ya. Jadi kita biasanya belum bisa menerima klien anak yang misalnya harus ada terapi bermain atau sensorinya. Iya, karena kalau anak gitu-gitu tuh ya. ada assessment khususnya kan yang memang harus pakai alat peraga untuk ngetesnya gitu. Kayak anak gue kan waktu itu dites kayak harus keseimbangan, itu harus dia jalan mundur di kayak jalanan tanjakan gitu. Kayak gitu-gitu kan ada khususnya. Cuman anyway, setidaknya untuk orang Tedak tuanya. Sinten anak lo ya. Yang masuk ke dalam ini, yang masuk ke dalam kurungan ayam gitu-gitu. Tapi setidaknya di hati plong itu ada untuk orang tuanya kalau misalnya yang punya anak, karena jujur ya punya anak itu adalah sesuatu yang challenging dan untuk setiap orang tua itu tuh akan menjadi first time jadi orang tua gitu kan. Gak ada latihannya, gak ada treatment khususnya dari kecil. Kita kayak kamu baik-baik ya karena kamu akan jadi ayah gitu. Gak ada yang ngasih tahu gitu. Nanti tuh kalau jadi ayah tuh gini. Enggak ada yang ngasih tahu gitu. Adanya tuh orang judging biasanya. Bener. Kok anaknya kurus nggak dikasih makan ya gitu kan. Tapi nggak ada yang ngasih tahu kayak jadi tuh sebenarnya jadi orang tua tuh kayak gini. Nanti lo punya anak tuh kayak gini, dan setiap anak juga karakteristiknya berbeda-beda kan. Makanya aku pun membutuhkan jasa psikolog itu karena aku sebagai orang tua aku ngerasa kayak kok gue stres ya jadi orang tua gitu. Dan setidaknya di hati plong tuh ada gitu untuk orang tuanya. Iya, apalagi kalau misalnya ngomongin tentang orang udah punya anak, yang namanya baby blues itu kan ada banget, dan kadang lu tidak tahu tuh how to release your emotion. Lu cuma datang ke toilet doang, lu nangis, cerambai di situ, tapi di situ lu jadinya kayak jadi dalam tanda kutip jadi benci sama anak lo, hal yang sangat menakutkan ya. Maksudnya itu pun juga harus bisa dirilis dengan cara-cara tersendiri gitu. Jujur, ya. dulu tuh waktu pas gue lahiran itu kan di masa pandemi. Gue nggak tahu kalau misalnya ada psikolog tuh udah bisa online gitu-gitu. Jadi gue tuh memendam baby blues gue sendiri. Harusnya kan bisa di sharing ya gitu. Ya anyway. Kayak hati plong nih. Siapa tuh masih ada residu-residu di dalamnya. Pupuk diri sendiri. Ini konsultannya Pak Rukiah nih. Dengan paranormal. Cabang baru ya. Cabang baru. Hati plong ada di mana sih, Far? Kantornya ada di M Center di Kebayoran Lama, seberangnya Binus Simpruk, belakangnya Pak Buwono Residence. Tapi kita layanannya juga banyak yang ada yang online, jadi mau di seluruh Indonesia selama itu di dunia gitu. Kita belum bisa melayani akhirat. Iya dong. Nah, Paranormal nanti balik lagi. Ini kayak bajunya mesti diganti. Bukan Tapi di hati plong. ini ada satu pertanyaan yang oke juga nih. Kalau kata psikolognya misalnya udah selesai nih, atau udah cukup gitu, tapi justru dianya masih mau ketemu lagi karena ada attach. Gimana? Karena pengen ada attachnya. Karena ada atas, karena dia suka sama psikolog ya. Kayaknya sih. Kayaknya kehancuran pindah aja ke hati plong karena ini calon klien yang bagus nih. Revenue-nya banyak nih buat Dia paling seneng repeat order ya. order. Aduh, Far. Sebenarnya ya. Gimana? Ya tergantung gitu. Kalau misalnya psikolognya bilang ini cukup, berarti mungkin itu untuk masalah yang itu gitu. Tapi kalau misalnya tadi bisa juga ketemu psikolog itu sebagai maintenance. Mungkin intensitasnya nggak harus seminggu sekali, tapi bisa jadi misalnya jadi sebulan
sebulan sekali. Nah kalau attachnya karena yang lain, nah itu nggak tahu deh, kita doain aja. Semoga bukan karena ke-trigger lagi ya. Mudah-mudahan Makanya- bukan ke-trigger lagi, tapi kalau attachnya karena attract to the psychologist, ini kan juga berarti ada masalah juga. Ada yang perlu diperbaiki nih. Betul kayak mulai dari move on, terus ambisius, terus habis itu tiba-tiba kayak lo udah dari baper sama psikolog ya. Tapi Far, ini thank you banget loh untuk ngobrol-ngobrolnya kali ini. Minggu depan masih ketemu lagi. Masih dengan psikolog hati plong yang berbeda tentunya. Seru dengan tema yang ya, berbeda bukan juga. parah lagi ngobrolnya. Expertnya lain lagi, jadi nanti Iya bisa sih. ngomongin yang lain lagi. Kita minggu depan ngobrolin tentang apa kira-kira? Coba nanti kita diskusi. Iya. Tergantung pemirsa. Iya, tapi buat good friend yang mungkin mau request, mau dong dibahas tentang mungkin apa namanya Topik office apa? misalnya kayak gitu, topik tentang office atau mungkin tentang keluarga, Ya. tentang parenting mungkin. Bisa juga. Bisa juga, parenting, kita benar. bisa ngebahas itu. Lo tinggal DM aja ke sini. Nanti dari tim kita akan ngedapetin itu dan kita ngobrol ke hati plong. Kayaknya kita akan ngebahas ini nih. Itu kayaknya lebih enak ya. Maksudnya kayak based on vote, yang mana yang pengen dibahas kita bahas itu minggu depan. Boleh. Boleh. Oke, sebelum kita pamitan, word of the day dulu dong. Aduh, apa ya, nggak boleh 4 kali 4 16. Aduh, semangat. Mohon dibalas. Apa nih, Mar? Karena tadi kita ngomongin lari, mungkin kayak pace lambat nggak masalah, yang penting waras. Ya nggak sih? Pace lambat gak masalah, yang penting waras. Itu dia. Buat runners di luar sana, saya tunggu di CFD. Aduh, itu dia. Luar biasa. Salah ya. Far, thank you banget untuk Sama-sama. ngobrol-ngobrolnya dari hati Menyenangkan. plong. Menyenangkan sekali rasanya buat teman-teman semua. It's simple reminder bahwa tiap orang pasti bergerak, tapi tiap orang tujuannya pasti beda-beda. Tiap orang jalannya pun juga waktunya beda-beda. Jadi ya nikmatin aja jalannya, pasti sampai tujuan kok. Bener. Kalau nggak sampai tujuan, ojek online ada ya. Para jalan, terima kasih banyak dari hati plong. Sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih. Kita ketemu lagi nanti ya. Yuk, bye-bye. Mood Reset bersama Hati Plong cuma di Delta FM Hits Trainer.